nggak kebayang satu ya. Oke. Nggak pernah punya mimpi juga gitu kan. Jadi Hmm. sebenarnya saat tahun lalu saat mereka promosi ke mana, ke seri B Hmm. sekitar bulan 6 atau bulan 7 Hmm. itu saya dihubungi oleh Pak Mirwan Hmm. ya. Dia bilang saya pengen ada pelatih dari Indonesia gitu kan. Berbicara sosok di depan saya ini, tentunya kita sangat mengenalnya dengan legenda sepak bola Indonesia yang sangat luar biasa di masanya. Pernah mengguncang seluruh Indonesia dengan prestasi yang luar biasa ketika masih berusia muda. Dan saat itu membuat beritanya di Italia. Dan sekarang yang sangat luar biasa, eksklusif juga nih untuk Akurasi TV karena kedatangan sosok seorang Coach Kurniawan Dwi Yulianto. Apa kabar Mas Kurus? Alhamdulillah baik. Dan saya akan memberitahu nih, selamat untuk ditunjuknya Mas Kurniawan Dwi Yulianto sebagai asisten pelatih Como, FC Alhamdulillah. Como Mas ya. Terima kasih. Wah, ini berita yang luar biasa nih Mas. Saya sebenarnya udah nyiapin makanya pakai baju biru. Oh gitu ya. Ternyata tetap warna merah. Indonesia. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Udah lama di Indonesia nih setelah dari Malaysia? Saya datang mulai tanggal 2 Desember karena memang mau apply visa ke Italia gitu kan. Cuman karena Omicron ini jadi work permit itu di Italia lagi nggak ngeluarin, jadi memang lagi nungguin gitu kan. Terus karena apa namanya yang Como ini kan satu ini dengan Garuda Select ya. Jadi ini kemarin buat visa untuk ke UK dulu sambil nunggu daripada nggak ngapa-ngapain. Jadi mungkin berangkat diperbantukan dulu untuk ke Garuda Select sambil nunggu work permit yang di Komonya. Karena kok keadaan sekarang ini memang lagi semua tinggi di Eropa Mas ya. Betul. Oh jadi Inggris sekarang Garuda Select yang masih terbuka ya. Nah balik lagi ngebahas FC Como nih Mas. Apa namanya perasaannya gimana sih Mas? Wah. Nggak kebayang satu ya. Nggak pernah punya mimpi juga gitu kan. Jadi sebenarnya saat tahun lalu saat mereka promosi ke mana, ke seri B sekitar bulan 6 atau bulan 7 itu saya dihubungi oleh Pak Mirwan ya. Dia bilang saya pengen ada pelatih dari Indonesia gitu kan untuk jadi asisten, tapi karena saya masih terikat kontrak dengan Sabah FC, jadi saya bilang wah saya harus menyelesaikan kontrak saya dulu. Kalau memang rezeki insya Allah kontrak saya habis Desember gitu kan. Tapi mungkin ini sudah jalannya. Terus alhamdulillah ternyata saya komunikasi lagi dan mereka masih masih memberikan kesempatan saya untuk bergabung dengan Como. Bicara masalah biasa kembali lagi Mas, target nih. Terus persiapan apa yang mungkin saat ini mungkin karena otomatis pengalaman yang luar biasa yang baru ya. Tetapi kita bicara target buat Mas Kurus apa nih di Italia? Jujur saya mau belajar banyak gitu kan, karena bagi saya pengalaman itu sesuatu yang menjadi nilai plus juga dalam sepak bola gitu kan. Tapi saya waktu itu bilang ke Pak Mirwan, saya bilang saya kesana tidak hanya bekerja sebagai asisten coach gitu kan. Saya benar-benar mau belajar bagaimana tentang pre-season mereka, bagaimana tentang on season. Jadi minimal saya bilang saya mau, misalnya kalau saya berangkat Januari berarti harus ada minimal 1,5 tahun lah. Jadi saya bisa ngikutin satu season penuh bagaimana mereka preparation segala macam. Terus saya juga mengatakan saya berharap ada rekomendasi dari FC Como untuk saya ambil UEFA Pro karena itu target saya gitu kan. Jadi beliau katakan oke, nggak masalah gitu kan, karena bagi saya ini kesempatan yang ya mungkin nggak datang dua kali. Jadi selain saya belajar bagaimana sepak bola di sana, bagaimana metode kepelatihan, juga target saya pengen ambil UEFA Pro. Sepengetahuan Mas Kurniawan udah ada belum sih yang orang Indonesia ambil UEFA Pro?
Kalau orang Indonesia sendiri saya kurang pasti ya. Nah, Mungkin nggak tahu ya, belum belum ada kali ya, ya, mungkin bisa jadi mungkin ya. lah. Wah, ini berita menarik ya, nggak cuman jadi selama ini yang selalu dibicarakan adalah pemain Indonesia main di Eropa, tapi Iya, ini akhirnya ada coach dari Indonesia bisa akhirnya bergabung bersama FC Como. Nama Kurniawan Yulianto dan sepak bola Italia mempunyai histori sendiri, Mas. Ya kan? Luar biasa, Primavera, Sampdoria. Nah, kalau misalnya ngelihat dari sisi kacamata dari Mas Kurus dari pemain, bahkan otomatis ya ditangani pelatih-pelatih hebat di Italia saat itu juga. Gimana sih Mas sepak bola Italia sebenarnya dari seorang coach Kurniawan nih? Eh, yang pasti menurut saya, dari pengalaman saya selama di sana dulu lah. Mm-mm. Satu hal yang mereka unggul adalah bagaimana para pemain, terutama pemain muda mereka, sudah mengerti akan value mereka sebagai pemain sepak bola profesional, gitu Oke. kan. Artinya mereka sadar bahwa sepak bola ini ada batasnya, sehingga saat mulai dari junior, dari usia muda, mereka tuh benar-benar berjuang untuk mendapatkan tempat atau mendapatkan pekerjaan dengan sepak bola, gitu kan. Karena mereka sadar tidak ada males-malesan, santai-santai saat mereka produktif, gitu kan. Karena mereka tahu banget value mereka di sepak bola. Bahkan saat itu saya di sana pun tahun 93-94 itu kita kaget lah, anak Bareti dari Sampdoria itu sekitar umur 15 tahun ke bawah itu udah tahu makanan apa yang boleh dimakan, yang enggak, gitu. Artinya kan wah gila, 94 gitu loh. Mereka udah sadar akan itu, gitu. Jadi ya tentu iklim sepak bolanya menjadi sangat positif. Mereka Iya. berkompetitif secara secara sportif, dan yang paling penting mereka dari sisi mentality mereka itu udah ngerasain bersaing itu dimulai dari diri sendiri, gitu kan. Jadi mereka bisa memanage dirinya untuk menjadi seorang pesepak bola yang profesional. Oke. Mas Kurus saat itu di Primavera bersama teman-teman dilatih oleh sosok pelatih Itali, Romano Mati, Mas ya. Iya, Romanowati. Sosok yang mungkin sangat disiplin, ya Betul. kan? Nah, di Primavera ada cerita unik apa sih Mas yang mungkin bisa menjadi pondasi juga akhirnya menjadi seorang pemain legenda Indonesia saat itu? Apakah memang basicnya dikenang juga nih sampai sekarang? Ya jujur kami dulu datang ke Italia itu benar-benar merubah mindset kami lah. Karena saat kita datang ke Italia, terus terang kami belum punya pikiran untuk menjadi pesepak bola yang profesional sejati, gitu. Intinya ya udah, kita ke sana dulu pikiran kita, oh Italia kita belajar bola udah gitu aja kan. Tapi begitu kita datang ke sana, kebanyakan hampir semua pemain itu udah merubah mindset mereka bahwa kita ini udah ngorbanin semuanya, ngorbanin masa muda, kemudian sekolah, keluarga. Jadi harus dapetin sesuatu dari sepak bola, gitu kan. Jadi kita belajar bagaimana kita disiplin. Bahkan dari hal yang sekecil di sepak bola pun kita benar-benar belajar. Sebagai contohnya, coach kami Romano Mati ini akan marah sekali kalau dalam latihan, dalam pertandingan pemain terpeleset gara-gara sepatu, Oh, gitu oke. kan. Karena kami sudah diajarkan sepatu ini kan senjata kita, gitu kan. Dan kita tahu lapangan di sana kan, kenapa sebelum latihan, sebelum pertandingan kita selalu ngecek lapangan Iya. agar kita bisa menyesuaikan sepatu kita. Misalnya yang statnya 6 mili, 11 mili, itu kan depend on pitch-nya kan. Jadi dia akan marah sekali kalau pemain sampai terpeleset. Jadi artinya lu perang harus tahu dong senjata lu. Nah, hal-hal seperti ini yang sampai sedetail itulah mereka itu pikirkan, gitu kan. Jadi kita jadi gila, gitu kan. Terus kemudian ada juga bagaimana para pemain ini tanpa diingatkan, harus diperintah, mereka harus bersaing secara sportif, gitu kan. Bahwa ya dalam sepak bola striker hanya 2 orang waktu itu kan, hanya pakai 2 striker. Iya. Ya lo harus bisa bersaing dapetin itu. Gimana caranya? Ya kerja keras di latihan, terus memanage diri lo saat di luar lapangan, jaga jam istirahat. Karena kan kita tinggal bukan di asrama, kita tinggal di apartemen. Jadi semua tergantung dari diri kita. Kalau kita mau maju ya jaga, gitu. Oke, nah sekarang tapi mundur sedikit balik ke Indonesia, seorang Mas Kurniawan terakhir di kelas Salatiga. Ya. Nah,
perjuangannya gimana sih Mas kalau misalnya dari saat itu juga tuh, maksudnya di klub Salatiga dengan keadaan yang memang sepak bola Indonesia yang memang akhirnya terfikir bahwa memang saat itu mungkin diklat yang kayaknya paling top Paling Mas. bagus. Itu seperti apa Mas? Karena saat itu SSB dan segala macam belum ada tolak ukur yang pas Iya. tuh Mas. Jadi saya itu dulu membayangkan setelah pulang dari Italia segala macam ngebayangin seandainya di kelas Salatiga itu di apa namanya di maintain, di manage bener-bener menjadi jembatan para pemain profesional tuh bagus sekali menurut saya kan, karena ya mohon maaf mungkin saat itu kami berlatih dengan metode yang ya sorry to say mungkin masih jauh dari Eropa gitu-gitu kan. Artinya kami pun bisa bersaing walaupun masih di level ASEAN gitu kan. Bagaimana seandainya apa namanya diklat yang ada di Indonesia ini benar-benar dikelola secara profesional gitu kan, baik metode kepelatihannya, terus apa namanya asupan gizi gitu kan, karena menurut saya faktor eksternal ini kadang-kadang yang bisa menjadikan seseorang itu punya value lebih tinggi gitu kan. Nah, kami sebenarnya di diklat itu kami ada modal lah untuk itu, karena kita berlatih tiap hari, kita lebih unggul dari pemain yang seusia kita, kemudian kita sangat disiplin gitu kan, kita sangat menghargai waktu baik latihan terus istirahat gitu kan. Sebenarnya ada modal, cuman mungkin ya kita masih tertinggal dari Eropa lah waktu. Oke, nah kalau misalnya kita bicara sekarang sepak bola Indonesia lagi Mas, apalagi sosok Kurniawan Yulianto ini sebenarnya menjadi ambasador, boleh kita katakan seperti itu, perwakilan negara Indonesia. Udah pernah dari pemain Sampdoria, Lucerne, terus kemudian pelatih juga berkiprahnya di Malaysia gitu kan. Tapi sosok kembali lagi agenda kemarin Mas, AFF yang sebenarnya malah membuat di sepak bola Indonesia seakan-akan ajang terpentingnya sepak bola Indonesia dan nggak pernah juara lagi gitu ya. Nah, apakah dari sisi potensi ngelihat dari sisi sekarang pembicaraan masalah pemain-pemain harus berkarir ke luar negeri misalnya, itu menjadi salah satu hal yang nantinya juga menjadi salah satu hal yang mungkin bisa kita lihat, ya udah main di luar dulu baru juara gitu. Apakah memang saat ini seperti itu dengan melihat kompetisi lokal kita? Sebenarnya nggak juga lah, artinya juara ini kan belum tentu juga pemain yang main di luar gitu kan. Tapi kalau bicara pemain yang main di luar, tentunya saya sangat mensupport gitu, apalagi anak-anak muda gitu kan, karena saya pernah merasakan bagaimana kita hidup di luar sendiri gitu kan. Dan bagi saya lebih baik para pemain ini katakanlah dititipkan atau apa namanya main di negara manapun, tapi sendiri gitu kan. Karena bagi saya itu lebih lebih jadi mentalnya lah, karena bagaimana dia bisa memanage dirinya sendiri, bagaimana dia bisa menjaga makan, menjaga istirahat, terus kemudian memotivasi dirinya saat dia nggak perform dalam latihan, nggak perform dalam pertandingan, terus bagaimana dia bisa mengatasi pressure dari manajemen, ekspektasi dari klub, dari supporter, apalagi dari teman-temannya sendiri gitu kan. Karena yang saya rasakan dulu di Eropa dulu, saat latihan kita salah, teman kita ya makinya begitu gitu kan, karena mereka memang latihan ini memang seperti pertandingan gitu kan. Nah, saat mereka sudah merasakan itu, saya yakin mental mereka akan benar-benar teruji gitu kan. Karena ya mohon maaf kalau di Indonesia kadang kan kita dalam latihan kadang masih ya salah hal yang biasa, paling cuman gitu doang. Nah, kalau di sana kan enggak, karena mereka sadar bahwa ya seorang profesional ini ya kerjanya dari bola, value-nya dari bola. Jadi mereka mau benar-benar maksimal gitu kan. Ini yang menurut saya menjadi poin penting saat para pemain bisa berkarir di luar negeri. Oke. Kita bicara AFF, dulunya sempat juga Mas Kurniawan main saat dari awal Piala Tiger waktu itu namanya Mas ya. Betul. Tetapi yang momen yang paling diingat sama seluruh pecinta tim nasional Indonesia tuh saat Mas Kurniawan membalikan keadaan waktu 2004 tuh ya, lawan Malaysia. Waktu itu gimana sih Mas perasaannya?
Apalagi udah sangat senior, boleh dibilang salah situ saat itu juga ya. Jadi kalau saya melihat sih itu apa namanya, suasana di tim sangat kondusif lah. Oke. Artinya kita bagaimana kita bisa mulus di babak penyisian. Kemudian saat semifinal waktu itu kan si Ilham Diakesuma ini apa ya, akumulasi kalau nggak salah. Jadi leg pertama saya dimainkan, saya ngegolin walaupun kalah 2-1 di Senayan kan. Nah saat leg kedua itu Coach Peter White manggil saya sama Ilham gitu kan. Dia bilang, saya terus terang bingung karena dua-duanya bisa ngegolin gitu kan. Saya bilang nggak apa-apa siapapun yang main karena ini untuk tim kan. Ya udah akhirnya Ilham main, terus ya menit keberapa ya, 55 kalau nggak salah itu saya dipanggil, kita ketinggalan 1-0. Dia bilang, saya ingat Coach Peter tuh hanya bilang, main seperti yang kamu biasa mainkan, saya mau kamu cetak gol, itu aja pesannya ya. Begitu ngegolin moralnya naik lagi, ya bisa menang 4-1. Tapi apa namanya, saat kita menang semifinal, terus kita seperti ya udah itu kayak klimaksnya gitu kan. Terus kesininya lawan Singapura, saya melihatnya bahwa di dalam tim udah rasa lapar itu udah seperti ya udah flat aja, bukan saat kayak lawan waktu semifinal leg kedua lawan Malaysia. Jadi ya begitulah, akhirnya kita pun tidak punya ekspektasi Singapura akan bermain seperti itu dengan pemain naturalisasinya gitu. Bicara sedikit tentang lebih kepada detail seorang Kurniawan Dwi Yulianto nih. Tadi juga ngobrol kemenangannya juga waktu itu diraih di Stadion Malaysia ya Mas ya. Yang luar biasa. Tapi kalau misalnya kita mau tahu stadion yang paling berkesan buat seorang Kurniawan Dwi Yulianto di mana Mas? Waktu timnas atau bebas soal pengalaman sepak bola. GBK pasti. Tetap, kan ya? GBK ya. Terus di Mato Angin, Tambak Sari, terus Bukit Jalil tentu, sama di Stadion Lusen lah, karena waktu saya ngegolin orang pertama Indonesia kalau nggak salah ya, yang bisa ngegolin di kompetisi resmi Eropa. itu tak terlupakan lah. Perasaannya luar biasa Mas ya. Wah, nggak terbayarkan lah. Lebih pilih mana? Ada momen ketika Lucerne atau ketika pernah juga dengan Sampdoria? FC Lucerne. Karena saya masuk FC Lucerne itu dengan trial gitu kan. Saya sempat seleksi, terus pelatih yang memilih saya juga karena di Sampdoria ini kan pemain yang dirasa punya talenta di Primavera dikasih kesempatan untuk berlatih dengan Sampdoria gitu kan. Kalau di FC Lucerne kan benar-benar saya dikontrak, saya ngikutin trial, seleksi, dan dipilih langsung oleh pelatih gitu. Jadi menurut saya di FC Lucerne ini benar-benar kerja keras saya. Kerja keras. Nah, meskipun saat itu pengalaman bersama Sampdoria yang diisi semua luar biasa Mas saat itu ya. Itunya iya, pengalamannya, gitu kan, mendapatkan pelajarnya ya. Karena saya bisa ngelihat bagaimana pemain muda itu sangat respect sekali dengan pemain-pemain top waktu itu. Ada Mancini, Lombardo, David Platt, terus Gullit gitu kan. Dan sebagai pemain senior pun mereka sebenarnya tidak ada batasan gitu kan, tapi mereka selalu mendorong pemain muda untuk kerja keras. Itu yang menjadi wah gila, ternyata pemain hebat ini tidak memikirkan dirinya sendiri, tapi selalu membantu mereka yang masih muda. Mentoring gitu Mas ya. Betul. Termasuk pelatih, kalau nggak salah Sven-Goran Eriksson ya. Sven-Goran Eriksson dan Mancini yang kelihatan banget sih memang dengan kedewasaan dia gitu kan, yang selalu mensupport pemain muda waktu itu. Jadi besok kalau di Como nanti telepon ya. Mas. Mas, kalau misalnya bicara prestasi high, ada low juga gitu. Penyesalan terbesar seorang Kurniawan di sepak bola apa sih Mas? Prestasi ataupun apa yang mungkin yang belum diraih juga? Penyesalan, ya tentunya tidak pernah juara bersama timnas kalau prestasi ya. Tapi saya juga pernah merasakan bagaimana naik turunnya ini juga lah kehidupan gitu kan. Saya pernah
bercerai dengan mantan istri saya, kemudian ada yang kasus narkoba gitu-gitu kan. Tapi kembali lagi bahwa bukan dari itunya gitu kan. Saya sih mikirnya saat saya bisa bangkit dan di track lagi itu menjadi suatu perjuangan yang luar biasa lah menurut saya. Sosok yang paling penting yang bisa juga mungkin berjasa dari awal ataupun mengembalikan, yang menjaga tetap fokus di sepak bola, siapa sih Mas, ada nggak? Ibu saya almarhum. Karena mungkin tahu juga lah bagaimana saya dulu caci maki waktu saya pulang dari Sampdoria ke sini. Walaupun menurut saya alasan saya sangat kuat sampai sekarang gitu kan. Itu saya sempat mau berhenti main bola itu. Oh ya? Iya, waktu saya pulang dari Sampdoria, terus saya dibantai kanan kiri kan, saya sempat mau berhenti main bola, tapi ibu saya menguatkan bahwa kamu udah terlanjur gitu kan, udah kejebur di bola, ya udah. Ini pilihan kamu, tutup mulut mereka dengan prestasi itu aja, sesimpel itu kan. Dan saya maksudnya dengan sebagai saksi dan juga karena seorang idola yang luar biasa saat itu, ngelihatnya momentumnya sebenarnya nggak lama Mas ya. Boleh dibilang habis itu 98 bersama Pelita Jaya, saya saksi setiap kali Pelita Jaya main di kandang, datang ke match selalu gitu kan, bersama Dejan Glusevic dulu. Gol kayaknya nggak mungkin cetak 2 gol tuh, pasti lebih dari 2. Itu motivasi yang benar-benar dari ibu berarti ya? Iya, karena saya pulang dari Sampdoria itu 96 gitu kan, 96, terus akhirnya ada dari manajemen Pelita yang ke rumah waktu itu kan, minta saya datang lagi ke Jakarta. Saya udah benar-benar udah hopeless lah, udah aduh kok gini amat gitu kan. Padahal waktu itu saya pulang dari Sampdoria berharapnya ya saya diprotek gitu kan. Tapi ya udah nggak apa-apa. Terus ya ibu saya yang almarhum yang menguatkan, nggak apa-apa, kamu laki-laki, tutup mulut mereka yang mencaci dengan prestasi itu aja. Sekarang sedikit ngobrolin lagi tentang pemain, sosok Sadil Ramdhani kemarin, Coach Kurniawan di Sabah. Karena banyak banget pemain-pemain Indonesia yang setelah AFF ini memang sepertinya bermimpi dan juga memang banyak ingin direkrut oleh klub luar negeri. Terlihat banyak sosok perubahan dari sisi kayak misalnya contoh Sadil di Malaysia. Ya, saya tahu Sadil ini punya talenta yang luar biasa menurut saya. Dan sebenarnya saya sudah mau ambil Sadil itu mulai dari tahun 2019 habis SEA Games. Tapi karena kebentur suatu hal dia ke Bayangkara, akhirnya baru 2021 saya ambil. Dan banyak yang mengingatkan saya, ada teman pelatih, bahkan dari wartawan, yakin coach mau ambil Sadil gitu kan, dengan segala macam attitude-nya gitu kan. Saya bercandain juga, kalau nakal gue udah katam lah gitu kan. Tapi tugas saya gitu kan sebagai pelatih, karena saya melihat dari talentanya ini gitu kan. Ya akhirnya saya katakan dengan Sadil waktu itu, Dil, saya jangan melihat dari Liga Malaysianya gitu kan. Saya mau dengan talenta yang kamu punya itu kamu main di level yang jauh lebih tinggi di Jepang, Korea atau bahkan Eropa gitu kan. Tapi aku minta tolong kamu bantu aku dulu di Malaysia, kamu ambil dari angle yang berbedanya. Jadi aku mau kamu ini bisa ngatasin pressure dulu gitu kan, ngejadiin mental kamu, karena status kamu di sini itu sebagai pemain asing. Jadi kamu harus bisa memenuhi ekspektasi dari manajemen, supporter, kemudian dari coaching staff sendiri, dari teman-temannya gitu kan. Kalau lu bisa ngelewatin ini dimanapun lu bermain, insya Allah kamu bisa gitu kan. Dan saya ngelihat Sadil yang benar-benar orang yang ya paham akan itu gitu kan, karena terbukti di Malaysia sangat membantu kami gitu kan. Dengan umur dia bahkan saya itu sering negur pemain-pemain di sana bahwa kamu lihat Sadil kan dalam latihan benar-benar memberikan yang 100% bahkan 200% gitu. Wah. Kan. Jadi saya lihat berarti selama ini yang dibilang attitude Sadil nggak benar nggak terbukti gitu kan. Dan saya merasa suatu kebanggaan tersendiri lah bagi saya membuktikan bahwa Sadil bukan seperti itu. Wah, gitu. Luar biasa ya. Pemain kerja keras, latihan, pelatih
harus berfungsi jadi nggak jadi pelatih aja, jadi kakak, jadi Ya, semuanya. betul. Lebih berat mana Mas sebenarnya Mas? Sekarang kan udah dua profesi nih. Jujur lebih berat jadi pelatih Oke. karena apa namanya, kita harus bisa menekan ego. Mungkin dalam tim ada 28 pemain gitu kan, harus menekan ego mereka, terus menyatukan visi mereka, nggak gampang gitu kan. Karena Ada aja tuh Mas ya? ada, pasti ada lah pemain si A ini apa namanya tidak puas hati kalau Iya. nggak main atau diganti. Masalah pribadi di luar efek juga ada. Efek sangat sangat efek, terutama kalau misalnya gaji, keterlambatan kan, kebutuhan pemain kan beda-beda Iya. gitu kan. Jadi ya apa, menjadi tantangan tersendiri lah dan pelajaran berharga juga bagi saya karena Oke. gimana saya coba merangkul mereka, menjadikan mereka teman, tapi tetap ada batasannya lah. Oke. Mas, ada pengen bawa pemain Indonesia ke FC Como? Pengen nih ya pastilah, dan saya rasa apa namanya, Pak Mirvan juga pengen. Cuman kalau nggak salah seri B itu kan kebentur aturannya, pemain asing kalau nggak salah hanya boleh dari Uni Eropa kalau nggak salah. Regulasi yang Regulasi, memang harus iya. terbentur ya. Betul. Oh, sayang sekali. Moga-moga prestasi Indonesia makin baik, akhirnya juga peringkat juga makin naik. Siapa Iya. tahu aja berubah regulasinya. Terus komonya naik seri A gitu kan. Komonya naik dari A, bisa lebih banyak lagi nanti mengundang. Pertanyaan terakhir, Mas. Ya. Harapan sosok Kurniawan Yulianto buat sepak bola Indonesia, terutama setelah AFF ini, bagaimana sih? Jujur kalau ngelihat penampilan kemarin ya di AFF, hal yang sangat berbeda, sangat apa namanya, berubah itu adalah bagaimana fighting spirit mereka. Bagaimana mereka bermain dengan determinasi tinggi gitu kan. Walaupun cara bermain belum sempurna kan, karena memang apa namanya, ya nggak semudah itulah menerapkan game plan dengan mungkin situasi persiapan juga ada pandemi, terus Indonesia juga baru mulai kompetisi gitu kan. Ya hal yang positifnya itu menurut saya gitu kan, dan berharap determinasi ini bisa dilakukan oleh semua pemain Indonesia gitu kan, karena ini menjadi poin penting gitu kan. Tapi terlepas dari itu sebenarnya kan saya sih berharapnya kita semua stakeholder sepak bola itu benar-benar memikirkan bagaimana kemajuan sepak bola, bukan hanya di level senior gitu kan, karena prestasi itu kan banyak ini ya breakdownnya lah kan, mulai dari kompetisi dan yang paling penting saya sih berharapnya benar-benar dari youth development lah. Youth development ini harus kuat menurut saya, karena waktu SEA Games 2019 saya sempat ngobrol dengan asisten pelatihnya Vietnam gitu kan. Lama saya ngobrol, saya tanya kenapa Vietnam bisa seperti ini kan. Bahwa dia mengatakan beberapa tahun belakangan kan mereka mengidentifikasi pemain saat mereka umur 14 gitu kan. Umur 14 mereka benar-benar dijagain, baik pola makannya segala macam lah. Jadi sudah di mix. Jadi faktor eksternalnya ini kan seperti sport science, terus ya seperti itulah. Artinya kan tingkat keseriusan mereka untuk memajukan sepak bola tidak hanya sekedar taktik dan teknik aja gitu kan, tapi secara general kan yang faktor eksternal dan internalnya gitu. Oke, wah luar biasa. Jadi kita banyak sekali mendapatkan ilmu yang baru, insight yang baru dari sosok asisten baru dari FC Como. Mas Kurniawan, terima kasih sekali buat kedatangan di Akurasi TV. Kita semua mewakili warga Indonesia dan pecinta tim nasional mengucapkan ya semoga sukses. Amin, amin. Di FC Como banyak hal yang bermanfaat positif buat Mas Kurus, dan juga nantinya kita harapkan juga untuk sepak bola Indonesia, Mas ya. Siap. Sehat-sehat selalu. Terima kasih, Mas. Siap.